Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sempat. Salah satunya juga nikmat malam ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu di acara kajian rutin Ahad malam bersama guru kita Al-Ustadz Daniel Barkah hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan semangat kepada kita semua untuk tetap menuntut ilmu syar'i. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai akhir zaman. Baiklah rekan-rekan sekalian, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian sirah kita, melanjutkan sejarah Bani Israel. Kalau pekan sebelumnya kita membahas tentang Bani Israel di zaman Nabi Isa ya Ustaz, kalau tidak salah. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan sejarah Bani Israel di kota Yathrib di Madinah. Kemudian seperti kita ketahui ada 3 suku utama bangsa Yahudi di sana, ada Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Kemudian kita juga akan nanti mendengarkan bagaimana hubungannya dengan suku Aus dan Khazraj. Kemudian sampai nanti akhirnya insya Allah kita akan bahas tentang pertikaian bangsa Yahudi dengan kaum muslimin yang diakhiri dengan perang Khaybar. Insya Allah 1 jam ke depan, kurang lebih 1 jam ke depan akan dipaparkan penjelasan oleh Ustadz Daniel Barkah. Kemudian nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, mungkin itu mukadimah dari saya. Mari kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Untuk tidak memperpanjang lagi, kepada Al-Ustadz Daniel Barkah Sofwa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini di bulan Rabiul Awal ini, sebagaimana biasanya kita mengkaji sirah nabawiyah. Mudah-mudahan setiap kajian demi kajian memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, melanjutkan materi sebelumnya tentang Bani Israel. Sebagai review barangkali, Bani Israel ini di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW telah mengalami banyak distorsi. Sampai pada level mereka meninggalkan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini merupakan bentuk rusaknya Bani Israel dalam tataran pemahaman dan keyakinan. Sampai pada level ya mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Al-Quran. Allah Azza wa Jalla tegaskan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa sudah kategorinya orang kafir, diantaranya adalah ahli kitab, dalam kurung Yahudi dan Nasrani, kemudian orang-orang musyrik. Jadi kategori kafirnya dengan dua penekanan, satu untuk ahlul kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, yang kedua adalah wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Jadi secara
status kekafiran, baik musyrikin, baik ahlul kitab, dua-duanya dihukumi sebagai orang kafir. Ini dalam kacamata umat Islam tentunya. Teman-teman yang Allah muliakan, sampailah pada level di mana Bani Israel ini eksodus besar-besaran keluar Yerusalem. Jika kisah terakhir Nabi Isa alaihi salam itu background-nya masih background Yerusalem. Bani Israel masih stay di Yerusalem, walaupun sempat dibawa ke Babilonia, pada akhirnya kan mereka pulang kembali ke Yerusalem, dibawa oleh Uzair. Setelah Nebuchadnezzar meninggal dunia, Bani Israel kembali lagi ke Yerusalem dan membangun kembali kota Yerusalem. Sampai nanti dijajah oleh bangsa Romawi, mengalami suasana penjajahan kembali, sampai akhirnya banyak eksodus dilakukan oleh orang-orang Bani Israel keluar kota Yerusalem. Karena dianggap bahwa Yerusalem sudah tidak lagi kondusif sebagaimana era-eranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan nanti poin yang penting dalam hal ini di awal pembukaan kajian Sirah ke-16 ini, kalau kita kemudian diskusikan sejak kapan orang-orang Bani Israel itu ada di kota Madinah atau Yasrib. Kalau kemudian tadi disampaikan di awal, Bani Israel kemudian eksodus keluar dari Yerusalem karena sudah lagi tidak menganggap Yerusalem sebagai tempat yang kondusif. Pertanyaannya sejak kapan? Sejak kapankah kemudian Yerusalem ditinggalkan oleh Bani Israel sebagai tempat tinggal? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada dua riwayat yang saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Riwayat yang pertama disampaikan oleh banyak pakar sejarah. Nanti teman-teman bisa cross-check ini dalam kitab Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ali Muhammad As-Salabi, atau juga disampaikan oleh Jawad Ali tentang mufassal tarikh qoblal Islam, qoblal Islam. Nanti ada di slide kalau tidak salah nama-nama mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dua riwayat tersebut, riwayat yang pertama adalah orang-orang Bani Israel itu sudah menempati kota Madinah atau Yasrib lah saat itu. Ya. Saya gunakan kalimat Yasrib sebagai nama lain dari kota Madinah sebelum didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bani Israel sudah menginjakan kaki mereka di kota Yasrib sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini jauh banget. Sejak zaman Nabi Musa. Berarti kalau sejak zaman Nabi Musa itu sebelum zamannya Nabi Daud, sebelum zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalangan Bani Israel sudah menginjakan kaki di kota Yasrib, bahkan mereka menetap di kota Yasrib. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel di era Nabi Musa alaihi salam, mereka yakin betul bahwa kota Yasrib lah yang akan menjadi kota hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena riwayat atau cerita atau nubuah tentang Nabi Muhammad di setiap kitab suci ada. Termasuk dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan tidak hanya sosok Nabi Muhammadnya, ciri-cirinya, kepribadiannya, namanya, nasabnya, sampai ke tempat yang akan dijadikan tempat hijrahnya pun secara detail dijelaskan oleh kitab suci, Taurat maupun Injil. Ya kalau konteks sekarang kenapa jadi tidak ada, saya rasa itu sudah terjawab dengan penjajahan Nebuchadnezzar dan yang lainnya. Dan juga penyimpangan dari kalangan Yahudi sendiri. Tapi intinya, kitab suci Taurat dan Injil sudah menjelaskan secara detail tentang sosok Nabi Muhammad sampai pada hal tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Makanya Bani Israel yang ikut haji waktu itu bersama Nabi Musa alaihi salam ke kota Mekah, mereka pulang-pulang nggak mau lagi balik ke Syam. Mereka menetap di kota Yasrib karena kalau lihat peta, teman-teman yang Allah muliakan, Mekah itu kalau lihat dari peta ya, Mekah di selatan, kemudian naik ke utara Madinah, naik lagi ke utara Syam. Jadi kalau orang Syam mau ke Mekah harus melewati kota Madinah atau kota Yasrib. Dan orang-orang Bani Israel dengan nubuah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka yakin bahwa kota Yasrib adalah kota yang akan dijadikan sebagai tempat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Bani Israel saat itu, tentunya yang masih muslim-muslim ya, mereka menanti-nanti kehadiran Nabi akhir zaman yang dimasukkan di dalam kitab Taurat yang disebutkan sebagai nama Ahmad. Itu ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Nanti kalau kita diskusikan lebih lanjut, kok kenapa kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad, mereka menolak. Nanti kita diskusi. Teman-teman yang Allah muliakan, itu riwayat yang pertama. Jadi sejak zaman Nabi Musa alaihi salam itu sudah
Sudah ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, ini riwayat dari yang lain, masih dalam buku yang sama. Menurut riwayat yang kedua, orang-orang Bani Israel itu menetap ada di kota Yathrib saat itu, berbarengan dengan penjajahan Nebukadnezar. Nebukadnezar ini ya kalau beberapa materi yang lalu saya sampaikan, penjajahan oleh Babilonia dalam kurung Nebukadnezar itu terjadi tahun 586 sebelum Masehi. Tentu masih kesenian lah, dibanding Nabi Musa ini masih dekat dengan Masehi. Jadi dari riwayat yang kedua atau teori yang kedua ini atau hipotesa yang kedua ini, itu kedatangan Bani Israel ke kota Yathrib itu lebih kesininya. Lebih mendekati Masehi lah. Kalau Nabi Musa kan jauh banget itu. Kalau ini mendekati Masehi. Itu karena penjajahan yang dilakukan oleh Nebukadnezar terhadap kota Yerusalem. Maka banyak orang-orang Bani Israel yang kabur. Kan dalam penjelasan beberapa materi yang lalu, gara-gara Nebukadnezar ini itu menghabisi sepertiga penduduk Yerusalem, kemudian menculiklah begitu, menawan, memenjarakan sepertiganya lagi, dibawa ke Babilonia, dan sepertiganya lagi dibiarkan hidup di kota Yerusalem. Itu pun kondisinya sudah ya hidup segan mati tak mau, rata-rata wanita, anak-anak, dan orang tua. Jadi ya mungkin dengan kondisi yang carut marut seperti itu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Armia atau Yeremia, kemudian mereka mau meninggalkan Yerusalem dan akhirnya betulan mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, di antara yang meninggalkan Yerusalem adalah orang-orang Bani Israel, terutama dari kalangan Bani Harun, maksudnya keturunan dari Nabi Harun alaihi salam, itu menetap di kota Yathrib. Jadi setelah mereka meninggalkan Yerusalem, ditambah lagi, perlu saya tambahkan poin-poin yang pertama tadi bahwa mereka pun, termasuk yang teori kedua ini, orang-orang Bani Israel, terutama Bani Harun yang berangkat ke kota Yathrib, itu mereka pun memiliki pemahaman tentang kota Nabi yang akan didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurung kota Madinah nanti. Jadi sudah akan kota Yerusalem, kemudian dengan keyakinan bahwa kota tersebut kota yang akan didatangi ini sebagai kota tempatnya Nabi Muhammad SAW nanti akan hijrah. Jadi sudah dijajah oleh Nebukadnezar, meninggalkan Yerusalem, punya ilmu, punya pemahaman tentang kota yang akan didatangi oleh Nabi dalam konteks hijrah. Maka orang-orang Bani Israel, terutama Bani Harun, meninggalkan Yerusalem dan menetap di Yathrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau saya nggak tahu ya, itu sirah keempat kalau nggak salah, itu sirah nomor 4 tentang pembahasan bangsa Arab, kalau nggak salah ini tentang bangsa Arab itu dan raja-raja di bangsa Arab di Jazirah Arab. Itu saya sampaikan bahwa suku Aus dan Khazraj itu kan asalnya dari Yaman. Ketika suku Aus dan Khazraj dan seluruh keluarganya Amr itu yang bendungan Ma'arib jebol itu, mereka kemudian hijrah ke kota Yathrib sebagiannya, di antaranya suku Aus dan Khazraj. Amr bin Amir itu pergi ke kota Yathrib untuk hijrah meninggalkan kota Yaman yang akan kena banjir bandang, kota Sabanya yang akan kena banjir bandang. Nah, ketika sampai di kota Yathrib, suku Aus dan Khazraj itu sudah didahului oleh orang-orang Yahudi. Jadi Bani Israel sudah menetap di Yathrib jauh sebelum suku Aus dan Khazraj menetap di Yathrib. Kalau kalau kita perjelas begitu, Bani Israel hidup menetap di kota Madinah atau Yathrib itu sejak tahun 586. Kalau teori kedua yang dibenarkan, kalau teori pertama yang dibenarkan itu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, jauh sekali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aus dan Khazraj baru datang ketika kota Yathrib sudah dihuni oleh orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi secara umum. Jadi masuk kategorinya Aus dan Khazraj pendatang lah. Yahudi dulu, baru kemudian Aus dan Khazraj. Maka nanti teman-teman yang Allah muliakan, kenapa kok orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel punya posisi yang strategis, terutama dalam pemilihan tempat tinggal dibanding yang lainnya. Kayak misalkan pasar Qainuqa yang dimiliki oleh Bani Qainuqa yang berada di pusat kota Madinah,
Itu dia di antara alasan yang paling logis adalah karena mereka datang duluan. Dan mereka mampu menguasai kota Yatsrib duluan, sehingga mereka bisa memilih daerah-daerah strategis, daerah-daerah yang potensial untuk dijadikan tempat tinggal, bercocok tanam, ataupun dagang. Ya nanti kita perjelas Qainuqa perannya apa, Nadir dan Quraidah perannya apa. Tapi ketika mereka datang duluan dibanding suku Aus dan Khazraj, mereka mampu memilih tempat-tempat strategis untuk menjadi kediaman-kediaman mereka. Itu suku Bani Israel, juga suku Aus dan Khazraj. Namun sebelum Aus dan Khazraj kemudian Bani Israel datang ke kota Yatsrib, di kota Yatsrib sudah ada penduduk aslinya. Jadi bukan tanah kosong melompong, nggak ada orang gitu. Yatsrib pun sudah ada penghuninya. Kemudian datanglah orang-orang Bani Israel, bertambah koloninya, datang lagi suku Aus dan Khazraj, bertambah lagi koloninya. Setelah datangnya suku Aus dan Khazraj ke tempat Yatsrib, maka terjadi persaingan terkait dengan kekuasaan antara orang-orang Bani Israel dengan suku Aus dan Khazraj. Nanti kita perjelas seperti apa detailnya. Tapi yang jelas di poin yang kedua ini, teorinya adalah kedatangan Bani Israel ke kota Yatsrib itu sejak penjajahan Raja Nebukadnezar, rajanya Babilonia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Bani Israel itu punya kelebihan memang. Mereka itu selalu adaptif dengan konteks geopolitik yang berkembang di tempat mereka tinggal. Mungkin ini pengalaman hidup yang pahit, memberikan pelajaran bahwa sepertinya tidak mungkin konfrontasi dengan pribumi, mungkin pengalaman di Mesir ya, konfrontasi dengan pribumi atau konfrontasi dengan penguasa setempat, alih-alih nanti punya tempat yang strategis, orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang ada malah mereka dimusuhi, diperangi, diintimidasi, seperti kisah-kisah yang sudah berlalu. Maka orang-orang Yahudi dengan banyaknya pengalaman seperti itu, mereka merubah pola mereka dengan adaptif pragmatis ya. Jadi melakukan adaptif ya, beradaptasi, kemudian dia pragmatis ya. Yang penting ada keuntungan lah, tidak harus terlalu ideologis. Makanya konteks Yahudi di kota Madinah secara keyakinan keagamaan tidak berkembang secara signifikan ya. Karena memang mereka tidak lagi punya greget untuk mendakwahkan dalam tanda petik ajaran Yahudinya. Jadi sudah tidak ada greget mendakwahkan. Jadi sudahlah whatever gitu, bodo amat dengan kondisi yang ada di kota Yatsrib saat itu. Jadi karena mereka tidak lagi punya greget dakwah ajaran Yahudinya, mereka memang punya konsep adaptif dengan kondisi yang ada. Mereka pun pragmatis, yang penting punya keuntungan, bisa hidup nyaman, tidak diganggu oleh orang lain. Ritual yang mereka punya tetap bisa berjalan, tradisi yang mereka punya tetap bisa dilakukan tanpa terganggu atau mengganggu atau diganggu orang lain. Minimal itulah. Jadi sampai pada batas ya, yang penting nggak diganggu lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka di antara implikasi dari akulturasi ini atau adaptasi pragmatis ini, orang-orang Bani Israel akhirnya merubah nama mereka supaya mirip-mirip dengan Arab. Kayak misalkan Samuel bin Yazid, Yazidnya kan sudah Arab punya gitu, walaupun Samuelnya masih ala-ala Ibrani, tapi Yazidnya sudah Arabik lah. Penggunaan kalimat bin itu kan redaksi bahasa Arab yang artinya anak laki-laki. Kemudian nama Zubair itu jelas nama Arab, Zubair bin Baqa, Salam itu nama Arab, bin Mishkam juga nama Arab, Huyai nama Arab. Jadi mereka betul-betul mengadaptasikan diri mereka dengan konteks lingkungan yang ada di kota Yatsrib saat itu. Sampai ini pun mempengaruhi cara pakaian mereka, bahasa sehari-hari mereka, dan ini luar biasa. Bani Israel dengan tingkat kerasisannya ya, dari dulu tuh kan agak rasis begitu, itu bisa betul-betul beradaptasi dengan masyarakat kota Yatsrib yang notabene lain suku dengan mereka, walaupun masih satu rumpun, sama-sama dari sumbernya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kan tetap berbeda, tetap berbeda. Mereka menggunakan nama Arab, bahasa Arab, kemudian pakaian Arab. Jadi dalam sejarahnya teman-teman, orang Yahudi pernah ngikut semua perangkat orang-orang Arab, jadi Arabisasi, Arab sentral. Jadi orang Yahudi saja pernah menjadi Arab. Jadi jangan terlalu menghina orang Arab lah ya. Karena toh secara fakta sejarah harus diingat bahwa orang Yahudi pun ketika tinggal di kota Madinah, mereka jadi Arab dengan statusnya tetap sebagai seorang Yahudi. Genetik Yahudi
penampilan Arabik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bahkan tidak hanya pada kemampuan berbahasa Arab. Orang-orang Yahudi itu sampai pada level mampu menguasai syair, syairnya orang Arab. Dan ini keahlian yang luar biasa, ini keahlian yang apa ya, yang epik lah. Kenapa? Karena seorang Yahudi bahasanya beda dengan Arab, bukan orang Arab, tapi memang genetik tetap Yahudi, mereka mampu menguasai syair-syairnya orang Arab. Maka nanti muncul beberapa nama yang terkenal sebagai penyair. Yang paling populer adalah Ka'ab bin Ashraf. Nanti saya sampaikan kisahnya di Ka'ab bin Ashraf. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf ini mungkin agak sesuai nih dengan konteks sekarang, Nabi Muhammad yang dihina atau dicela oleh satu majalah di Prancis. Itu Ka'ab bin Ashraf juga punya dosa menghina, mencela Nabi Muhammad SAW dalam kumpulan-kumpulan syair. Jadi ini agak relevan. Dan bagaimana sanksi dari Nabi untuk Ka'ab bin Ashraf, seorang laki-laki Yahudi yang menguasai syair-syair Arab dan menggunakan syair-syairnya untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Dan kelebihan yang lain, Ka'ab bin Ashraf ini tidak hanya sekedar punya kemampuan bersyair. Ka'ab bin Ashraf ini juga punya kemampuan memprovokasi. Jadi syairnya berisikan provokasi untuk melakukan perlawanan atau melakukan penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka nanti ada sanksi khusus untuk Ka'ab bin Ashraf. Walaupun sekali lagi ini mungkin lebih kepada kasuistik Ka'ab bin Ashraf. Artinya tidak semua kasus akan dihukumi sama kayak Ka'ab bin Ashraf, tapi setidaknya gara-gara perilaku Ka'ab bin Ashraf yang bersyair, tapi Nabi Muhammad SAW itu ada sanksi yang cukup tegas untuk Ka'ab bin Ashraf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara tokoh yang lainnya ada Ka'ab bin Sa'ad Al-Quraidhi, ya, dia dari Bani Quraidah. Kemudian Sarah Al-Quraidhiyah, dia juga dari Bani Quraidah. Kemudian Rabi' bin Abil Huqaiq, itu juga dari kalangan Yahudi, tapi lebih ke Yahudi Bani Nadir. Kalau Rabi' bin Abil Al-Huqaiq. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini bisa diambil referensinya dalam kitab Mufassal fi Tarikh Arab Qabla Islam. Jadi ini sudah di penjelasan tentang Arab Qabla Islam itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi tinggal di cross check saja. Penulisnya Jawad Ali, seorang doktoral dalam pakar sejarah. Allahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara keadaan orang-orang Bani Israel dengan orang-orang Arab. Jadi pada akhirnya nanti orang-orang Yahudi di kota Madinah tidak kelihatan Yahudinya, kecuali pada ritual yang mereka lakukan, kecuali pada tradisi yang mereka kerjakan, kecuali pada keyakinan yang mereka miliki dengan rasa bangganya terhadap kitab suci yang mereka punya. Secara penampilan Arab, bahasa Arab, bahkan nama pun Arab, ya sudah Arab lah secara tampilan. Dan wajahnya pun kan nggak terlalu beda jauh dengan orang-orang Arab secara umum, karena memang satu rumpun, sama-sama bangsa Sem. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara Yahudi yang ada di kota Yasrib saat itu ada 3 kabilah besar ya. Satu Bani Qainuqa. Mungkin fotonya agak kurang jelas. Nanti teman-teman bisa buka itu di Atlas Hadis. Atlas Hadis ini isinya tentang tempat-tempat bersejarah yang disampaikan dalam hadis Nabi. Jadi ada banyak tempat ya. Dari mulai ada Al-Qadisiyah, Kuba, kemudian ya dan lain-lainnya lah. Pokoknya yang Nabi sebutkan, entah tempatnya di mana dan Nabi sebutkan, maka secara minimal ada visualisasinya dalam kitab tersebut. Kitab ini ditulis oleh Dr. Syauqi Abu Khalil. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi gambar ini saya foto dari gambar itu. Jadi kalau kurang jelas mohon maaf. Kalau ingin jelas ya lihat bukunya langsung saya rasa. Bani Qainuqa ini berada di pusat kota Madinah, teman-teman. Ini Kuba. Kuba itu di selatan kota Madinah. Jadi Kuba itu area yang paling dekat dengan Mekah. Mekah itu di selatannya kota Madinah. Berarti Kuba itu di selatan kota Madinah. Jadi dari kota Mekah maju masuk ke Madinah, ketemu Kuba dulu, kemudian ketemu Bani Auf, kemudian naik lagi ke atas, ketemu dengan Bani Nazir, naik lagi ke atas, ketemu dengan Bani Quraidah di sebelah kanan, naik lagi ke atas, maksudnya ke tengah, bukan ke atas, naik lagi ke tengah, ketemu dengan Bani Qainuqa. Jadi dari Kuba lanjut Bani Nazir,
lanjut lagi ke tengah, sebelah kanannya Bani Quraidah, lurus lagi ketemu dengan Bani Qainuqa. Ini 3 serangkai. Qainuqa, kemudian selatannya Bani Nazir, di kanannya Bani Quraidah. Jadi 3 kabilah Yahudi yang menempati kota Yasrib. Kalau teman-teman lihat, di antara Bani Nazir dan Bani Quraidah itu ada lembah, namanya lembah Muzainib. Itu lembah yang subur, bahkan masuk kategori paling subur di kota Yasrib, dan memiliki sumber air yang cukup banyak. Kemudian geser lagi ke atas antara Bani Qainuqa dengan Bani Quraidah, ada lembah Mahjur, juga sama, lembah Mahjur juga punya cadangan sumber air yang cukup banyak. Maka nanti ada kisah kayak sumur Yahudi itu, kisah antara Utsman bin Affan dengan seorang Yahudi membeli sumur Yahudi. Nah, itu berkaitan dengan itu karena memang di titik-titik tersebut sumber airnya cukup banyak. Mungkin karena resapan airnya cukup tinggi karena memang sebuah lembah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini gambaran keberadaan Bani Qainuqa di pusat kota Yasrib atau Madinah ya, kemudian dia dikenal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Bani Qainuqa ini punya pasar, menguasai pasar. Jadi ini saya perlu sampaikan, kekhasannya kabilah Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa itu mereka jago dagang. Jago dagang. Satu. Yang kedua, mereka jago kerajinan tangan. Orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa itu mereka jago dagang dan jago kerajinan tangan. Kayak misalkan bikin baju perang, bikin pedang, alat pertanian, kemudian alat-alat perkakas untuk rumah tangga, itu rata-rata orang-orang Yahudi jago. Termasuk nyepuh emas, apa istilah nyepuh emas ya, membuat emas makin berkilau. Teknologi itu Bani Qainuqa punya. Diulang, teknologi itu yang bikin emas makin mengkilau itu secara teknologi sudah dimiliki oleh Bani Qainuqa. Mungkin ya dengan perangkat yang sederhana, tapi intinya Bani Qainuqa punya keahlian dari kerajinan tangan, dari mulai nyepuh emas lah, kalau orang Sunda bilang nyepuh emas, kemudian membuat senjata, baju zirah, membuat pakaian dari kain, sampai pada perkakas atau perlengkapan pertanian. Itu kelebihan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa. Nanti dengan perbedaan dengan Bani Nazir dan Bani Quraidah, kalau Bani Nazir dan Bani Quraidah, mereka lebih cenderung jago bertani. Kalau Bani Qainuqa jago dagang dan kerajinan tangannya, bikin alat pertaniannya. Kalau Bani Nazir dan Bani Quraidah menggunakan alat pertaniannya untuk bertani, maka mereka akan lebih jago dalam masalah pertanian. Jadi kalau urusan bertanam, urusan bercocok tanam, kalau sudah ketemu Bani Nazir, Bani Quraidah, udah jago lah, jempolan. Dari mana ilmu mereka? Teman-teman yang Allah muliakan, kota Yerusalem itu kota yang subur makmur. Subur makmur. Sehingga orang-orang Yerusalem, orang-orang Bani Israel yang tinggal di Yerusalem sudah dibekali dengan banyak ilmu berkaitan dengan bercocok tanam, kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu banyak lah secara keahlian khusus. Nah, datang ke kota Madinah, tempatnya nggak beda-beda jauh, tetap juga sama-sama subur. Maka orang-orang Bani Israel tidak terlalu kerepotan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di kota Yasrib. Makanya petani di Yerusalem datang ke Madinah ya jadi petani lagi. Orang yang jago kerajinan tangan dari Yerusalem ya datang ke kota Madinah ya jago juga dalam masalah kerajinan tangan. Jadi orang-orang Qainuqa ini, Yahudi Qainuqa ini sekaligus punya pasar, punya kemampuan kerajinan tangan, didukung lagi Bani Nadir, Bani Quraidah yang pakar dalam masalah pertanian, maka nanti teman-teman yang Allah muliakan, kekuatan Yahudi di kota Madinah itu betul-betul maksimal. Kenapa? Dari mulai perkakasnya, dari mulai bahan pokok makanannya, itu produsennya orang-orang Yahudi. Jadi pasarnya, marketnya ya orang-orang Aus, orang-orang Khazraj itu jadi marketnya orang-orang Yahudi. Karena Yahudi mengawal produksi kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang-orang Yasrib. Itu produsennya dari kalangan Yahudi. Baik itu perkakasnya, bahan bakunya, yang paling pokok utama ya, terutama hasil perkebunan, itu didominasi oleh orang-orang Yahudi. Dalam hal ini Bani Qainuqa, Bani Nadir, juga Bani Quraidah.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika suku Aus dan Khazraj datang ke kota Yathrib, kan awalnya orang-orang Bani Israel ini punya dominasi besar lah dalam masalah ekonomi terutama. Jadi dari mulai perlengkapan senjata, perlengkapan alat bertani, kemudian sumber daya alamnya dari mulai bahan makanan pokoknya, itu didominasi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian datanglah suku Aus dan Khazraj. Kalau tadi kan di awal mereka baru datang, gitu. Setelah Yahudi tinggal di Yathrib, mereka baru datang. Orang-orang Aus dan Khazraj, notabene orang Yaman. Di Yaman itu, kalau teman-teman cek tentang negeri Sabah, Sabah itu negeri yang subur makmur. Sebelum terjadinya banjir bandang itu, jebolnya bendungan Ma'arib. Itu di kota Sabah saat itu secara ya pengolahan agrarisnya itu maksimal. Jadi orang-orang Yaman yang pergi ke kota Yathrib dipastikan mereka jago dalam masalah pertanian. Jadi ketika datang suku Aus dan Khazraj, muncullah persaingan yang cukup ketat dalam masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi. Jadi ini apa namanya? Persaingan sehat sebetulnya antara Yahudi dengan Aus dan Khazraj, tetapi karena orang Yahudi punya modal dengki ya, dari dulu memang punya modal dengki, jadi orang-orang Yahudi akhirnya membuat sebuah konspirasi supaya suku Aus dan Khazraj itu tetap menjadi menjadi marketnya mereka sama seperti penduduk Madinah yang lain. Jadi orang-orang Yahudi mewajibkan atau mengharuskan orang-orang Aus dan Khazraj ini tetap harus jadi market. Kenapa? Karena kedatangan suku Aus dan Khazraj itu mau tidak mau diakui sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas yang dimiliki oleh suku Bani Israel secara umum. Bani Qainuqa-nya, Bani Nadirnya maupun Bani Quraidah. Kedatangan suku Aus dan Khazraj itu mengganggu stabilitas ekonomi mereka. Mengganggu dominasi mereka. Makanya tetap orang-orang Yahudi membuat bagaimana caranya supaya suku Aus dan Khazraj itu diposisikan sebagai tetap jadi market. Harus tetap jadi market. Saya rasa konspirasinya kayak mirip-mirip ini ya, kayak mirip-mirip yang disampaikan oleh Bosman Pak Mardigo. Jadi memang harus ada yang jadi marketnya, jadi pasarnya. Dan saat itu orang-orang Yahudi menentukan bahwa suku Aus dan Khazraj serta penduduk kota Yathrib yang lainnya tetap posisinya harus jadi market, tidak boleh menjadi pesaing, apalagi sebagai pemenang di dalam persaingan sehat ekonomi tersebut. Jadi ya mau nggak mau harus dijadikan market. Itu bagaimana caranya nanti kita lanjutkan. Teman-teman yang Allah muliakan, sebelum jauh, orang-orang Yahudi ini, Bani Quraidah, Bani Nadir, juga Bani Qainuqa, itu mereka membangun tempat tinggal dengan pola bangunan yang terbilang baru di kota Yathrib. Baru di kota Yathrib. Ini disampaikan oleh Syekh As-Samhudi dalam kitabnya Al-Wafa'ul Wafa. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi ini suka sekali dengan yang namanya benteng. Jadi kalau tadi lihat kembali ke peta ya teman-teman yang Allah muliakan, kota Madinah itu akhirnya terdiri dari banyak benteng. Ada banyak benteng. Nah, ini benteng. Ada benteng Quraidah, ada benteng Bani Nadir, ada benteng Qainuqa. Karena masing-masing jadi kayak koloni. Dan itu mudah pengaturannya, mudah pengelolaannya. Jadi sekeluarga satu benteng gitulah kurang lebih. Jadi dari keluarganya Bani Nadir semuanya. Jadi interaksinya sesama mereka. Makanya orang-orang Yahudi ketika tinggal di Yathrib, mereka bisa beradaptasi, mereka bisa bercengkrama dengan orang-orang Arab, berpenampilan seperti orang Arab, kembali ke benteng mereka Yahudi beneran. Melaksanakan ibadahnya, melaksanakan ritualnya, melaksanakan tradisi-tradisinya itu di dalam benteng-benteng mereka. Jadi tidak diganggu oleh orang lain. Termasuk juga pengalaman orang-orang Yahudi terkait dengan penjajahan, jadinya ya, harus ada proteksi lah untuk memastikan keamanan masing-masing dari mereka. Makanya dibuatlah benteng-benteng yang kokoh. Maka di antara penjelasan Syekh As-Samhudi ini dalam kitab Wafa'ul Wafa, ada beberapa jenis bangunan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya benteng. Kemudian ada bangunan sejenis atom namanya. Itu semi benteng. Kemudian rotij. Rotij itu rumah berdinding dari tanah liat. Dan bentuk perumahan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi akhirnya ditiru oleh penduduk Yathrib yang lain.
Sehingga nanti penduduk Yazid yang lain pun mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pola bangunannya seperti itu. Jadi nanti per kabilah. Sampai nanti puncaknya di era di era Utsman bin Affan, di era para dinasti Umayyah, itu nanti mulai perubahan berkaitan dengan bentuk rumah atau bentuk benteng-benteng yang dimiliki oleh masing-masing kabilah. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dalam kitab Makkah wal Madinah fi Jahiliyah wa Ahdi Rasul. Jadi konteks Mekah dan Madinah di zaman Jahiliyah dan di zaman Rasul ditulis oleh seorang syekh namanya Ahmad Ibrahim Asy-Syarif. Beliau menyampaikan bahwa Bani Qainuqa ini mereka biasa beraliansi, dan ini menjadi aliansi yang permanen. Bani Qainuqa beraliansi dengan suku Khazraj. Sedangkan Bani Nadir dan Bani Quraidah itu beraliansi dengan suku Aus. Ini saya kasih analisa dulu, teman-teman. Kenapa tadi saya sebutkan beberapa kali bahwa suku Aus dan Khazraj itu harus tetap jadi market. Tidak boleh jadi pesaingnya orang-orang Yahudi, dalam kurung Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi orang Aus dan Khazraj atau penduduk Madinah yang lainnya, penduduk Yazid yang lainnya tetap harus menjadi market. Tidak boleh menjadi pesaing. Apalagi mendominasi kota Madinah. Di antara caranya, bentuk konspirasinya, teman-teman yang Allah muliakan, orang Yahudi tahu betul bahwa suku Aus dan Khazraj ini potensinya besar. Bisa menggeser otoritas ekonomi, bisa menggeser otoritas kekuasaan di kota Yathrib. Maka supaya mereka tidak punya otoritas itu, kan kita tahu bahwa suku Aus dan Khazraj itu kan saudaraan, satu bapak ini sebetulnya. Ketika mereka tahu suku Aus dan Khazraj ini memang kuat secara persatuan dan kesatuan, maka orang Yahudi seolah-olah bikin kayak perpecahan di tengah-tengah Yahudi. Bani Qainuqa seolah-olah pecah dengan suku Aus dan suku Khazraj, suku Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Seolah-olah pecah. Padahal sebetulnya perpecahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada dasarnya dalam rangka memecah belah suku Aus dan Khazraj. Kenapa? Supaya mereka tidak punya persatuan dan kesatuan, serta supaya mereka tetap menjadi marketnya orang-orang Yahudi. Maka Bani Qainuqa kerjasama dengan Khazraj. Bani Nadir, Bani Quraidah kerjasama dengan suku Aus. Dan nanti orang-orang yang suka manas-manasin perang, ini jahatnya Yahudi ya. Orang-orang Yahudi dalam kurung Quraidah, Nadir, dan Qainuqa itu suka manas-manasin suku Aus dan Khazraj supaya mereka berperang. Kenapa kok harus berperang, teman-teman yang Allah muliakan? Ini kembali kepada kemampuan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini punya kemampuan tadi, kerajinan tangan. Di antara kerajinan yang bisa mereka buat adalah pedang, senjata lah secara umum, baju zirah, baju perang, dan perangkat yang lainnya yang memang dibutuhkan dulu dalam aktivitas perang. Secara logika, teman-teman, kalau Qainuqa itu bikin alat-alat perang, kalau nggak ada perangnya kan nggak laku. Kalau nggak ada yang perang, ya nggak laku. Pedangnya dibikin banyak ratusan, tapi nggak ada yang perang, terus pedang kan nganggur. Paling mentok jadinya motong onta, motong kambing. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sekarang menjadi pertanyaan bagi Yahudi kan gitu. Bagaimana caranya supaya pedang yang sudah mereka buat, baju zirah yang sudah mereka buat, itu laku? Maka mereka harus bisa mendesain perang. Orang-orang Yahudi, saya tegaskan teman-teman yang Allah muliakan, mereka mendesain supaya orang-orang Madinah berperang. Supaya dagangan mereka laku. Nih, insya Allah ya, agak nakal ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, suku Aus digembosi oleh diprovokasi oleh Bani Quraidah, Bani Nadir. Suku Khazraj dipanasin oleh Bani Qainuqa. Maka nanti dalam cerita-cerita para sejarawan Madinah atau para penyair yang mengutip atau mengumpulkan banyak cerita dari kota Madinah, suku Aus dan Khazraj selalu perang. Bahkan kadang-kadang Aus menang, kadang-kadang Khazraj menang, kadang-kadang Aus menang. Jadi kalahnya Aus, menangnya Khazraj, atau menangnya Khazraj dan kalahnya Aus itu semuanya by design. Supaya laku terus persenjataan mereka. Kalau suku Aus terus-terusan kalah sampai habis misalkan gitu, kan nggak ada lagi perang.
Maka suku Aus dan Khazraj harus saling mengalahkan. Kadang-kadang Aus menang, Khazraj kalah, kadang-kadang Khazraj menang, Aus kalah, dan itu harus dibuat formatnya demikian. Tidak boleh ada satu yang mendominasi menang, tidak boleh ada yang satu yang didominasi kalah. Harus saling saling ini apa? Ya selang-seling lah begitu. Itu dalam rangka membuat barang dagangannya laku. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau suku Aus dan Khazraj misalkan karena sering perang dalam tiap tahun, mereka butuh senjata dan mereka belum punya uang untuk bayar senjata. Maka akan digunakan konsep pinjaman. Orang-orang Yahudi meminjamkan sejumlah persenjataan kepada suku Aus. Orang-orang Yahudi itu Bani Nadir, Bani Quraidah. Kemudian Bani Qainuqa akan meminjamkan sejumlah alat-alat perang kepada suku Khazraj. Sehingga suku Aus tetap mendapatkan senjata walaupun pinjam ke Bani Quraidah dan Bani Nadir. Suku Khazraj juga dapat senjata walaupun pinjam ke Bani Qainuqa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan nih agak nakal lagi. Kalau suku Aus dan Khazraj tidak bisa membayar pada jatuh temponya, maka orang-orang Yahudi akan memberikan tambahan hutang yang harus dibayar oleh suku Aus dan Khazraj, yang kita kenal dengan istilah riba. Jadi kalau ditanya sejarah riba di kota Madinah atau sejarah riba yang ada di kota Mekah, jawabannya bawaan Yahudi. Jawabannya bawaan Yahudi. Orang Yahudi lah yang membawa konsep ribawi ke kota Madinah, termasuk ke kota Mekah. Itu dalangnya dari orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini apa ya? Ya nakalnya orang Yahudi lah. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, karena yang namanya praktek ribawi ini menguntungkan, pada akhirnya orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah pun ikut-ikutan jualan ribawi. Ya karena menguntungkan memang, jadi pasti menguntungkan. Di Makkah, teman-teman, itu yang paling terkenal sebagai penggiat ribawi itu Abbas bin Abdul Muthalib, paman kandung Nabi Muhammad SAW, bapaknya Abdullah. Yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas, itu Abbasnya itu penggiat ribawi yang paling jempolan di kota Mekah. Ya terpengaruh oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Arab akhirnya tahu bahwa dengan konsep riba mereka untungnya besar. Menggunakan jerih payah orang lain, keringat orang lain untuk keuntungan pribadi, itu kan ribawi. Ini disampaikan oleh Ahmad Ibrahim Asy-Syarif, sama ya dalam kitab ini di kitab sebelumnya juga disampaikan oleh Ahmad Ibrahim dan Asy-Syarif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu satu poin tentang praktek ribawi sekaligus konspirasinya orang-orang Yahudi terhadap suku Aus dan Khazraj. Jadi memang sebelum datangnya Nabi Muhammad, ini catatan teman-teman, sebelum datangnya Nabi Muhammad, kota Yasrib betul-betul dikuasai oleh Yahudi. Bahkan suku Aus dan Khazraj yang tadinya menjadi cikal bakal pesaing bagi orang-orang Yahudi, akhirnya didesain supaya mereka tetap menjadi market, tidak sampai menjadi pesaing, semuanya dikebiri oleh orang-orang Yahudi, supaya suku Aus dan Khazraj kehilangan fokusnya. Tidak lagi bersaing dengan Yahudi, tapi mereka akan saling berperang satu sama lain. Dan konsep ini diberlakukan oleh orang-orang Yahudi di mana saja, kapan saja. Supaya orang-orang tidak lagi fokus terhadap siapa musuh sebenarnya. Biar musuhnya yang bukan musuh sebetulnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kaitan dengan Yahudi, nanti kita bisa perdalam dalam diskusi saya rasa. Ya, berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, Yahudi itu memiliki tempat edukasi. Kajian kitab, musyawarah, yang dikenal dengan Baitul Midras. Itu juga disampaikan oleh Syekh Jawad Ali dalam kitabnya Mufassal tadi, Mufassal Tarikh Arab Qoblal Islam. Itu disampaikan bahwa di Baitul Midras ini, Midras itu mungkin sama kayak madrasah kali ya kalau dalam bahasa Arab. Midras itu kan bahasa Ibrani-nya. Kalau bahasa Arabnya mungkin madrasah. Nah, Baitul Midras ini menjadi tempat pendidikannya orang-orang Yahudi. Khusus internal Yahudi. Khusus internal Yahudi. Tetapi teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa orang Arab yang kepincut dengan agama Yahudi. Walaupun memang tidak dalam konteks yang masif dan signifikan, karena memang orang Yahudi, sekali lagi saya sampaikan, mereka tidak lagi punya greget untuk mengajarkan ajaran mereka kepada orang lain, terutama non Yahudi atau non Ibrani. Mereka lebih suka ya
mengawal, melestarikan ke tradisi dan budaya mereka ya untuk mereka saja. Tapi ada 1, 2, 3, 4 ya yang disebutkan dalam beberapa pakar sejarah, literatur sejarah yang memang kepincut akhirnya dengan agama Yahudi. Akhirnya mereka mengikuti agama Yahudi, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan tradisi kemusyrikan yang dibawa oleh Amr bin Luhai atau oleh kemusyrikan zaman itu. Teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara tambahan terkaitan dengan Yahudi yang begitu komit dengan ajaran mereka, walaupun tidak punya greget berdakwah, tapi mereka tetap melestarikan itu di internal mereka. Dan ini menjadi kayak kekayaannya orang Yahudi yang melestarikan apa yang menjadi tradisi mereka, terutama di konteks kota Madinah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, terakhir Nabiullah Muhammad SAW itu sudah tahu tentang geopolitik yang ada di kota Yasrib. Ini kelebihan Nabi Muhammad, saya rasa. Nabiullah Muhammad SAW ini orang yang paling paham, paling cerdas tentang setiap medan yang akan beliau datangi. Dalam setiap konteks peperangan, itu Nabi Muhammad pasti orang yang paling tahu medan perang yang akan dilalui atau medan perang yang akan dijalani. Jadi kecerdasan tentang ma'rifah medan, tentang mengenali tempat-tempat strategis untuk tempat tinggal atau untuk peperangan, itu Nabi Muhammad cukup banyak riwayat yang menyampaikan tentang kecerdasan Nabi Muhammad dalam hal itu. Ya, sebagainya memang dibantu oleh dorongan wahyu, sebagainya lagi diskusi dengan para sahabat, tapi intinya Nabi Muhammad punya kemampuan menganalisa mana tempat yang strategis, mana tempat yang potensial, termasuk kota Madinah ketika akan dijadikan sebagai tempat hijrah, sebelum datangnya perintah hijrah, itu Nabi Muhammad sudah tahu betul bahwa geopolitik di kota Madinah seperti ini. Ya mungkin di antara bantuan informasinya disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair kan duta Nabi untuk kota Madinah. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad, Mus'ab bin Umair dulu yang tinggal di kota Madinah. Ya mungkin informasi yang disampaikan dari beliau juga cukup punya banyak peranan. Dan teman-teman yang Allah muliakan, saya singkat karena memang poinnya Yahudi sudah ada di kota Madinah, kemudian Nabi Muhammad tahu tentang geopolitik kota Madinah, maka sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, prepare-nya sudah maksimal. Saya ulang, prepare-nya Nabi Muhammad, persiapan tahapan strategi step by step-nya itu sudah rapi. Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, semuanya sudah tinggal nyetel aja, sudah tinggal nyetel saja. Jadi Nabi Muhammad, saya singkat, ini tentang hijrahnya, karena nanti kita bahas lebih detail tentang dalam masalah hijrahnya Nabi. Singkat cerita, Nabi Muhammad sudah ada di kota Madinah. Dan kita akan lebih sering sebut dengan nama Madinah, bukan lagi Yasrib. Karena memang sudah dideklarasikan oleh Nabi bahwa ini adalah Madinah. Madinah itu diambil dari kalimat dinun. Dinun itu artinya agama. Madinah adalah tempat yang bersendikan di atas nilai-nilai agama. Itu Madinah. Saya ulang, Madinah itu diambil dari kalimat dinun. Dinun itu artinya agama. Dinul Islam, agama Islam. Dinun itu artinya agama. Madinah itu isim makan, artinya tempat tinggal yang dibangun di atas dasar-dasar agama. Itu disebut dengan Madinah. Jadi Madinah dirubah, Yasrib dirubah oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama Madinah. Kenapa? Karena kota Yasrib sudah bersendikan nilai-nilai agama secara utuh, secara sempurna, sehingga tempat tersebut tidak lagi dikenal Yasrib, tapi Madinah. Ditambahin ujungnya Madinah al-Munawwarah. Munawwarah itu yang bercahaya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika datang ke kota Madinah, sekali lagi Nabi sudah tahu betul bagaimana keadaan geopolitik, keadaan di kota Yasrib atau kota Madinah. Maka Nabi SAW memulai strategi untuk berdakwah. Di antara strategi Nabi SAW adalah mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam. Dan ini disampaikan secara langsung, terang-terangan. Tidak lagi pakai sembunyi-sembunyi, tidak lagi pakai sirriyah, tapi langsung terang-terang. Sebelum Nabi mendakwahi orang-orang Yahudi, beliau didatangi oleh seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini datang ke hadapan Nabi SAW, kemudian dengan sukarela beliau menyatakan syahadatnya di hadapan Nabi SAW. Jadi ini orang Yahudi asli secara genetik yang beragama Islam. Namanya Abdullah bin Salam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Itu namanya Abdullah bin Salam. Termasuk juga teman-teman yang Allah muliakan, ini kalau lihat masuk Islamnya Abdullah bin Salam agak epik ya.
Beliau ini datang kepada Nabi Muhammad kemudian menyatakan keislamannya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kamu lakukan kemudian?" Kata Rasulullah, "Saya akan mendakwahi orang-orang Yahudi, kabilahnya kamu." Kata Abdullah bin Salam, "Wahai Rasulullah, demi Allah, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling susah dipegang omongannya. Kadang ngomong A, nanti singkat berapa lama ngomongnya B gitu. Jadi nggak bisa konsisten dan komit terhadap statement yang sudah disampaikan." Kata Abdullah bin Salam, "Saya berani sumpah untuk itu." Sampai kata Abdullah bin Salam, "Kalau antum pengen tahu, pengen lihat bagaimana kelakuan Yahudi yang tadinya bilang A, berubah jadi lagi bilang B, itu nanti saya buktikan." Kata Nabi, "Bagaimana caranya?" Nanti kata Abdullah bin Salam, antum panggil orang-orang Yahudi. Setelah panggil orang-orang Yahudi, kemudian antum tanya tentang Abdullah bin Salam. Tanya tentang saya, kata Abdullah bin Salam. Terus bagaimana lihat responnya orang-orang Yahudi? Nah, setelah tahu antum tentang responnya orang-orang Yahudi yang pertama kali, setelah itu antum sampaikan bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Maka lihat bagaimana respon kemudian dari orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya saran dari Abdullah bin Salam dilakukan. Nabi mengumpulkan orang-orang Yahudi, kemudian mengajak masuk Islam. Tapi sebelum itu, Nabi Muhammad bertanya tentang sosok Abdullah bin Salam. Kata orang-orang Yahudi, sebelum mereka tahu bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, Abdullah bin Salam adalah sesepuh kami. Dia adalah ulama kami. Dia adalah orang terpandang di tengah-tengah kami. Dia adalah orang yang mulia di tengah-tengah kami. Pokoknya the best lah. Kemudian kata Nabi SAW, "Kalian tahu tidak bahwa Abdullah bin Salam telah bersyahadat dan dia menjadi seorang Muslim hari ini. Maka hari ini pun saya ajak kalian untuk sama-sama menjadi seorang Muslim." Maka seketika, teman-teman, itu nggak pakai hitungan hari ya, seketika orang-orang Yahudi langsung komentar, "Demi Allah, Abdullah bin Salam orang yang paling hina di antara kami, dia bukan sesepuh kami, dia bukan pimpinan kami, dan dia orang yang jauh dari nilai-nilai agama yang kami anut." Itu langsung berubah 180 derajat statement mereka kepada Abdullah bin Salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara suasana yang ada di kota Yasrib. Kemudian yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, suku Aus dan Khazraj itu sepakat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin baru di kota Madinah. Tambahannya, dengan tatanan baru kota Madinah, di New Order Madinah. Jadi New Order Madinah itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan baru itu yang bernama Islam, yang dikenal dengan Madinah, kota yang bersendikan agama, itu kan tatanan baru kota Yasrib. Itu dibawa oleh Nabi Muhammad, nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Suku Aus dan Khazraj itu mengangkat Nabi Muhammad sebagai pimpinan baru di kota Madinah. Ini jadi catatan penting, teman-teman yang Allah muliakan, sekaligus permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang-orang Yahudi menjadikan suku Aus dan Khazraj sebagai market mereka. Ketika Aus dan Khazraj menyambut Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka bersatu padu, tidak lagi terjadi konflik antara suku Aus dan Khazraj. Setelah Nabi Muhammad datang, tidak lagi terjadi konflik antara Aus dan Khazraj dalam arti peperangan. Walaupun sempat ada satu kasus hampir berperang, tapi akhirnya tidak jadi berperang. Ketika Aus dan Khazraj tidak lagi berperang, mereka berada dalam persatuan, kesatuan, berada dalam keadaan yang harmonis dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dan juga agama Islam, maka orang-orang Yahudi kehilangan pasar. Senjata mereka nggak laku. Dan ini menjadi penyebab utama kenapa kenapa orang Yahudi begitu benci dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya menyambut, yang tadinya ingin menerima dan menyambut, tapi masalahnya ini ada ekonomi yang kemudian diambil alih gitu oleh orang-orang Muslim terutama. Dalam hal ini pasar mereka diambil. Gitu. Suku Aus dan Khazraj tidak lagi perang karena mereka diikat oleh ukhuwah Islamnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini diantara sekali lagi kebencian orang-orang Yahudi. Pasarnya hilang. Suku Aus dan Khazraj tidak lagi mau jadi pasarnya orang-orang Yahudi. Yang berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad SAW konsen dengan pembangunan akidah, pembinaan akidah.
konsen dengan persatuan. Bahkan tidak hanya suku Aus dan Khazraj saja yang bersatu, bahkan suku Aus dan Khazraj yang nanti kemudian dikenal dengan Ansor, orang-orang yang menolong itu, disaudarakan dengan orang-orang Muhajirin. Artinya orang-orang yang baru datang dari kota Mekah. Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan. Tidak hanya itu, teman-teman yang Allah muliakan, bahkan orang-orang Yahudi sekalipun itu dibangun ukhuwahnya, minimal ukhuwah watoniyah, ukhuwah persaudaraan karena kenegaraan, karena waton, karena tanah air, minimal itu, dibangun ukhuwah antara Yahudi dengan orang-orang Muslim, baik Muhajirin maupun Ansor, dengan ukhuwah watoniyah, yang dikenal nanti dengan istilah piagam Madinah. Itu istilahnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad SAW konsen membangun kota yang aman, kota yang sejahtera, konsen membangun ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Kemudian Nabi SAW menekankan aspek spiritualitas antara Muhajirin maupun Ansar, supaya apa? Karena pada akhirnya persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah, kesejahteraan dan kota yang aman itu dibangun di atas dasar spiritualitas yang tinggi yang ada di setiap person to person. Tanpa spiritualitas yang tinggi dari person to personnya, membangun sebuah mahakarya kota yang aman, sejahtera, penuh dengan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah, sepertinya agak kurang relevan dan tidak linear. Kalau pribadi-pribadinya tidak punya kualitas spiritualitas yang tinggi. Itu diantara penjelasan kenapa Nabi kemudian menekankan aspek spiritualitas ini, yang kemudian tergambar dalam aktivitas sholat malam. Jadi Nabi mengharuskan sholat malam, bahkan diwajibkan sholat malam saat itu, di awal-awal itu untuk menegaskan tentang, bukan diwajibkan di Madinah, itu diwajibkannya di Mekah. Sholat malam itu sempat diwajibkan dan tetap disunnahkan, itu dibangun oleh Nabi di kota Madinah sampai menjadi spiritualitas yang tinggi, dan itu menjadi modalitas dalam rangka membangun kota yang aman, sejahtera, dan penuh dengan ukhuwah Islamiyah, atau setidaknya ukhuwah watoniyah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi melihat gelagat tidak sukanya orang-orang Yahudi karena pasarnya diambil alih, maka dibangunlah rekonsiliasi Nabi dengan masyarakat Yahudi kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Kota Madinah. Teman-teman yang Allah muliakan, di antaranya adalah kebebasan beragama. Jadi orang-orang Yahudi bebas menjalankan, melaksanakan ritualnya, tradisinya, budayanya, tanpa harus merasa diganggu atau terganggu. Dan itu Nabi jamin. Ini kayak undang-undang dikit ya, kebebasan beragama. Dijamin oleh Nabi SAW. Totalnya ada 12 poin. Nanti teman-teman bisa buka di kitab Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ini masyhur, saya yakin mungkin banyak yang punya. Itu dijelaskan ada 12 poin tentang Piagam Madinah. Saya nggak semuanya dicantumkan, ya karena secara poin mungkin hampir mirip-mirip. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, itu mandiri secara ekonomi. Maksudnya Yahudi tidak akan berpangku tangan kepada Arab, dan Arab juga tidak akan berpangku tangan kepada Yahudi. Wah, ini bagian dari kehormatan Arab. Orang Muhajirin baru datang ke kota Madinah, miskin semua. Orang Ansor tidak pernah sekaya Yahudi. Kenapa? Karena pasarnya Yahudi. Sekaya-kayanya orang Ansor atau Aus dan Khazraj, ya tidak akan lebih kaya daripada para bandar, dalam kurung orang-orang Yahudi. Jadi ya, udah masing-masing saja lah. Walaupun Nabi tahu betul sebetulnya Yahudi punya peluang besar kalau mereka mau mensupport dana, membackup kebutuhan dananya orang-orang Muslim, baik itu Muhajirin termasuk Ansornya, itu bisa dan mampu. Tapi Yahudi nggak mau punya hutang budi. Ini izah ya, izahnya seorang Nabi Muhammad SAW. Padahal ya kalau sudah ukhuwah watoniyah ya harusnya kan saling membantu satu sama lain. Tapi Nabi nggak mau. Yahudi urus sama Yahudi, Arab urus sama Arab. Nabi tahu kenapa Nabi tidak harus berpangku tangan kepada Yahudi secara finansial, karena Nabi punya konsep ekonomi, yang konsep ekonomi ini lebih brilian ketimbang konsep ekonominya orang-orang Yahudi. Nanti kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonominya umat Muslim setelah menginjakkan kakinya di kota Madinah. Teman-teman yang Allah muliakan, persatuan dalam menghadapi musuh ini menjadi kesepakatan. Jadi kalau kota Madinah diserang, baik Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, semuanya wajib mengangkat senjata demi
membela tanah air bernama Madinah. Ini mirip-mirip nasionalisme lah. Jadi nasionalisme ada ya dalam agama Islam, cinta tanah air itu ada dalam agama Islam. Kenapa? Karena Nabi pun mengajak Yahudi untuk sama-sama membela tanah air mereka, yakni kota Madinah dari setiap serangan musuh dari luar. Kemudian yang berikutnya, saling menasehati dan saling menolong yang terzalimi, ini jelas. Yahudi pun diajak untuk saling menasehati. Walaupun seringnya ya orang Yahudi dinasehati. Kemudian tidak boleh berbuat jahat, itu jelas ya. Jadi tidak boleh orang Yahudi menjahati menjahati Ansor dan Muhajirin lah. Kita tidak lagi sebut Aus ya, tapi Ansor dan Muhajirin. Yahudi tidak lagi menjahati mereka, tidak menjahati Ansor dan Muhajirin, pun sebaliknya. Kemudian tidak boleh memberikan suaka kepada kafir Quraisy. Ini paling penting. Tidak boleh ada orang yang mengkhianati Madinah. Apapun alasannya, tidak boleh ada pengkhianat. Di antara indikator pengkhianat adalah memberikan bantuan, pertolongan, logistik, suaka kepada orang kafir Quraisy. Jika itu dilakukan, maka itu adalah bentuk pengkhianatan. Dan hukum bagi pengkhianat, itu diantaranya ya hukuman mati. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian kalau ada perselisihan di antara Yahudi, kemudian di antara kaum muslimin, dan Nabi tahu betul bahwa nih Yahudi dan kaum muslimin ada dalam suatu tempat, ya gesekan pasti terjadi. Maka kata Nabi, kalau ada konflik, ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak boleh kembalikan kepada kitabnya Yahudi atau Nasrani, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang terakhir, yang saya kutip maksudnya, tidak boleh melanggar perjanjian. Ada dua item yang paling krusial dan itu menjadi titik tekan nanti pengkhianatan Yahudi. Termasuk pengusiran orang Yahudi. Teman-teman yang Allah muliakan, di antaranya pengkhianatan. Yang kedua, melanggar perjanjian. Pengkhianatan itu dalam arti tadi, memberikan dukungan, logistik, bantuan, suaka kepada orang kafir Quraisy. Itu sudah bentuk pengkhianatan. Dan itu menyebabkan pengusiran, menyebabkan hukuman mati yang Nabi SAW harus ambil dan harus dilaksanakan kepada orang-orang Yahudi. Jadi nanti akan ada cerita agak horor ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi sekali lagi itu berdasarkan sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Konsekuensinya memang harus begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, kita mulai pengkhianatan Yahudi. 5 menit mudah-mudahan selesai ini. Teman-teman yang Allah muliakan, di antaranya kehadiran kaum muslimin ini saya singkat ya, kehadiran kaum muslimin di kota Madinah itu mengganggu stabilitas, kepentingan dan keuntungan Yahudi. Itu jelas. Mengganggu secara kepentingan politik karena Yahudi akhirnya terpinggirkan, karena yang jadi pimpinan adalah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Yang tadinya Yahudi punya kekuatan politik di kota Madinah, sekarang tergeser. Mereka betul-betul tergeser oleh kehadirannya orang-orang Muslim, baik Muhajirin dan juga Ansor. Yang kedua, secara ekonomi jeblok. Secara ekonomi, orang-orang Yahudi terkaget-kaget dengan apa yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Ini terkaget-kaget. Misalkan kayak persatuan, kesatuan Aus dan Khazraj. Itu membuat dagangan orang-orang Yahudi tidak laku. Karena sudah banyak sudah terjadinya persatuan dan kesatuan, hubungan di antara kedua belah sudah harmonis, ya nggak ada perang. Kalau nggak ada perang, ya nggak laku senjatanya. Kemudian secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dibangun oleh Nabi itu luar biasa. Tadi ya, kenapa Nabi tidak berpangku tangan kepada orang Yahudi? Karena Nabi tahu kompetensi kaum muslimin dalam kurung Muhajirin dan Ansor itu bisa melampaui orang Yahudi. Jika Yahudi punya riba, maka kaum muslimin punya ekonomi Islam. Bikin bahasa sekarang ekonomi syariah gitu ya. Nah, Nabi Allah Muhammad membangun itu. Di antara orang-orang yang memang sudah diajari oleh Nabi tentang ekonomi Islam, dan memang sejak awal mereka punya bakat berdagang yang cukup mapan, di antaranya kayak Abdurrahman bin Auf, itu sudah pakar dagang. Sebelum datangnya Islam, sudah pakar dagang. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah pakar dagang. Kemudian Utsman bin Affan, pakar dagang. Nah, orang-orang itu, teman-teman yang Allah muliakan, mereka sudah pakar dagangnya, kemudian dibekali, dipoles dengan ekonomi yang islami, sehingga bekal dagang, kemampuan dagang, kompetensi dagang,
dikawinkan dengan kemampuan pemahaman ekonomi Islam, melahirkan sebuah gerakan yang itu menggurita dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi orang-orang Yahudi. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa Yahudi akhirnya menolak Nabi Muhammad SAW? Karena gara-gara datangnya Nabi Muhammad, Yahudi hancur. Tidak dijajah Yahudinya, tetapi kepentingan Yahudi semuanya hancur. Politik Yahudi hancur. Ekonomi Yahudi hancur. Apalagi yang mau diharapkan gitu kalau Yahudinya tinggal di kota Madinah. Karena semua lini yang menguntungkan bagi Yahudi, semuanya sudah tidak ada. Kalah saing sama orang-orang Islam. Saya ulang, zaman dulu orang Yahudi keder gara-gara orang Islamnya jago. Sekarang ya begitulah ya. Agak miris. Teman-teman yang Allah muliakan, lahirnya tatanan baru kota Madinah. Yang tadi sebutkan, the New Order Madinah. Ini New Order-nya Madinah. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang punya New Order. Gitu. Orang Islam juga dulu punya New Order. Nabi SAW menerapkan di kota Madinah satu larangan riba. Nabi larang riba. Maka semua aktivitas ribawi terhenti. Yahudi yang punya banyak untung gara-gara riba, mentok sudah. Sudah pasarnya kalah saing sama orang-orang Muslim, sudah ribanya dilarang, habis. Larangan gharar. Gharar itu jual beli yang tidak jelas. Larangan nimbun. Orang-orang ini suka nimbun demi kepentingan sebagian kecil mereka. Oleh Nabi dilarang, haram menimbun. Larangan menipu, larangan menjual khamar. Ya selesai sudahlah orang-orang Yahudi. Karena mereka hidup dari situ semua, di sini ditutup oleh Nabi, maka secara ekonomi orang-orang Yahudi bergeser lah. Dan ini teman-teman yang Allah muliakan, Nabi lakukan bukan dalam rangka memiskinkan orang Yahudi. Ini perlu dicatat. Nabi melakukan ini bukan dalam rangka memiskinkan orang Yahudi. Nabi tidak suka memiskinkan orang. Masalahnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah salah. Maka yang salah harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Ya bangun konsep antitesanya yang memang lebih unggul, lebih baik, lebih mapan, lebih sempurna. Dan Nabi pernah membuktikan itu di mana konsep ribawi kalah oleh konsep ekonomi Islam. Dulu. Teman-teman yang Allah muliakan, saya lanjut ini. Ada Sas bin Qais, sesepuh Yahudi, karena lihat orang-orang Aus dan Khazraj akur, itu dia ngutus seorang pemuda untuk memprovokasi suku Aus dan Khazraj supaya perang. Tadi saya sebutkan, Pak. Orang Yahudi rindu perang. Kenapa dagangannya nggak laku? Hari ini, kalau umat Islam perang sesama Muslim, cuman bikin senang sebagian orang. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Ka'ab bin Ashraf. Saya rasa, saya tidak jadi ceritanya ini. Teman-teman boleh cross-check lah nanti dalam banyak media sosial, saya rasa. Tentang terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Pembunuhnya adalah Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah ini dibantu oleh dua sahabat lainnya melakukan pembunuhan terhadap Ka'ab bin Ashraf atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada banyak rangkaian kisahnya. Saya tidak bisa sampaikan, mungkin di lain kesempatan insya Allah. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, Bani Qainuqa, mereka kehilangan kedaulatan pasar. Akhirnya mulailah intrik-intrik di kalangan Bani Qainuqa. Tadi Sas bin Qais melakukan intrik, memicu, memprovokasi peperangan. Ka'ab bin Ashraf juga sama dari Bani Qainuqa juga. Ini beliau melakukan celaan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini dua hal ini kemudian membuat mereka semakin benci kepada Nabi Muhammad SAW, semakin berani kepada Nabi Muhammad SAW. Puncaknya teman-teman, ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar, Nabi sudah melihat geliat yang namanya ketidaksukaan dari orang-orang Qainuqa. Itu Nabi sudah lihat. Nabi baru pulang dari perang Badar, orang-orang Qainuqa sudah tampak tidak sukanya kepada Nabi, maka Nabi kumpulkan orang-orang Qainuqa. Nabi kumpulkan pasca pulang dari perang Badar. Nabi kemudian menyeru kepada orang-orang Bani Qainuqa untuk kembali kepada perjanjian, kembali kepada piagam Madinah, jangan melanggar piagam Madinah, komitmen dengan isi piagam Madinah. Itu diajak oleh Nabi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Nabi pun mengajak, ayo masuk Islam kalau perlu. Lihat nih, kami sudah sudah menaklukkan Quraisy lah dalam perang Badar.
Ini bukti bahwa kami punya kebenaran, punya kekuatan, ayo masuk Islam. Maka ini dijawab sinis oleh Bani Qainuqa. Kata Bani Qainuqa, "Hei Muhammad, jangan pernah merasa bangga hanya karena berhasil membunuh segelintir orang-orang Quraisy yang tidak pandai berperang." Jadi dianggapnya perang Badar itu Nabi melawan orang-orang yang nggak jago perang. Jadi wajar kalau menang. Kata Bani Qainuqa, seandainya kami yang menjadi lawanmu, engkau baru akan tahu, kamilah tandinganmu yang sebenarnya. Dan engkau tidak akan banyak berkutik melawan kami. Itu ungkapan sinis orang-orang Bani Qainuqa. Puncaknya teman-teman, terjadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang Yahudi di pasar Qainuqa terhadap muslimah yang bercadar yang menggunakan hijab. Oleh orang Yahudi ini, si hijabnya ini diinjak. Kemudian ketika si akhwat berdiri, terbukalah seluruh aurat si akhwat. Si wanita muslimah terbuka aurat seluruhnya. Dan itu beliau nangis, si akhwat ini nangis, teriak begitu, histeris. Tidak jauh dari situ ada seorang pemuda muslim melihat kelakuan laki-laki Yahudi yang mempermalukan seorang muslimah. Akhirnya si laki-laki muslim ini spontanitas, refleks, dia langsung membunuh si laki-laki Yahudi yang mempermalukan si muslimah ini. Teman-teman yang Allah muliakan, gara-gara terbunuh si laki-laki Yahudi, itu ada di pasar Qainuqa, mayoritas orang-orang Yahudi, si pemuda muslim ini dikeroyok, dibantai, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, cerita ini sampai ke telinga Nabi. Sudah Bani Qainuqa itu sinis, sudah kemudian Ka'ab bin Ashrafnya bikin ulah, sudah Sas bin Qoisnya bikin ulah itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditambah lagi ada kasus penghinaan terhadap seorang akhwat, termasuk pembunuhan terhadap seorang muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan perang terhadap Bani Qainuqa. Maka Bani Qainuqa oleh Nabi diperangi dan diusir dari kota Madinah. Kemudian saya singkat ini, Bani Nadir juga sama, akhirnya diusir. Kenapa diusir? Karena Bani Nadir memberikan suaka kepada Abu Sufyan. Dan Bani Nadir tidak mau terlibat dalam membayar diat. Karena Nabi sudah membunuh Ka'ab bin Ashraf, maksudnya bukan nabinya, tapi Muhammad bin Maslamah sudah membunuh Ka'ab bin Ashraf, maka orang-orang Yahudi menuntut adanya diat, dimintalah Bani Nadir untuk membayarkan diat, tapi mereka menolak. Maka akhirnya Bani Nadir, karena sudah memberikan suaka kepada Abu Sufyan, tidak membayar diat, diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya dikepung dulu selama 15 hari. Di antara tokoh Bani Nadir ini nanti mohon dicatat, ada 3 orang. Ada Huyai bin Akhtab, Salam bin Abi Abil Hukaik, dan Kinanah bin Rabi. 3 orang ini punya peran besar pada perang Khandaq dan juga perang Khaibar. Nanti ada penjelasan lebih. Teman-teman yang Allah muliakan, Bani Quraidah ini saya singkat ya. Terjadi perang Khandaq dan Bani Quraidah ini memberikan logistik untuk perang Khandaq. Jadi Bani Quraidah tadinya nggak ikut-ikutan Bani Nadir, nggak ikut-ikutan Bani Qainuqa. Nah, Bani Quraidah ini akhirnya dipengaruhi oleh Huyai bin Akhtab, dipengaruhi oleh Salam bin Abil Hukaik, dipengaruhi oleh Kinanah bin Rabi, itu akhirnya membantu perang Khandaq. Yang dibantu ya tentunya orang kafir ini. Logistik disokong, dibantu, di backup oleh Bani Quraidah. Maka setelah menang perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah diserang? Karena mereka telah mengkhianati kaum muslimin, diminta membela kaum muslimin, malah membela orang-orang kafir Quraisy, maka hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Kenapa? Karena melanggar perjanjian yang sudah disepakati antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Teman-teman yang Allah muliakan, laki-laki dewasa Bani Quraidah dipancung. Perempuan dan anak-anak ditawan. Hartanya disita. Itu hukuman bagi Bani Quraidah. Bukan kejam, tapi ini bagian dari komitmen. Kalau sudah melakukan pengkhianatan, jawabannya ya perang. Allahu a'lam. Untuk Khaibar saya tunda, saya rasa segitu dulu barangkali. Kembali ke Pak Aldo. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya kurang lebih selama
70 menit ya, tapi masih ada materi yang berikutnya ini tentang Khaybar belum sempat dijelaskan oleh Ustadz. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa disampaikan kembali oleh Ustadz. Untuk berikutnya selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan kita buka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Di kolom chat sudah ada Mas Eko yang ingin bertanya. Silakan Mas Eko di unmute. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Aldo. Assalamualaikum, Ustaz Daniel. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Dari tadi dengerin tuh kayak dengerin apa ya? Saya di otak saya tuh kayak kebayang kayak adegan film gitu. Cerita-ceritanya gitu ya. Ya ada beberapa yang baru dengar. Cuma pertanyaan saya lebih ke generiknya, Ustaz. Begini, jika alasan orang Yahudi adalah ke Yasrib karena di Taurat disebutkan salah satu tempat hijrahnya adalah Nabi yang terakhir adalah ke sana, berarti kan secara nggak langsung dia mengimani apa yang ada di Taurat tersebut dan mengimani bahwa Nabi terakhirnya itu adalah orang Arab dan akan di sana. Pertanyaannya adalah kenapa mereka pada akhirnya tetap di agama Yahudi? Kenapa tidak masuk Islam? Terus yang kedua, udah tetap di Yahudi, mereka pun tetap memerangi Rasulullah. Ya tadi kan drama-dramanya mereka yang lakukan itu kan pada intinya kan mereka memerangi Rasulullah kan secara langsung maupun nggak langsung. Apakah hal ini pertanyaan saya juga nih, apakah hal ini terkait dengan adanya distorsi pada kitab Taurat seperti yang terjadi pada distorsi pada kitab Injil? Seperti itu sih pertanyaan. Terima kasih Pak Eko. Pertama, penolakan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kepada pertimbangan satu genetik, yang kedua secara ekonomi, yang ketiga politik. Tiga hal ini menjadi alasan kuat kenapa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bicara keyakinan, mereka betul-betul yakin sebagaimana yakinnya seorang anak atau seorang bapak terhadap anak-anak mereka. Jadi yakin betul bahwa Muhammad itu akan datang, Muhammad itu akan menjadi nabi akhir zaman, Muhammad itu akan hijrah ke kota Madinah. Ilmu itu, ilmu yang disampaikan oleh Taurat, entah itu yang sudah, terutama yang belum terdistorsi maupun yang sudah terdistorsi. Nanti kalau yang sudah terdistorsi itu lebih kepada sinyalnya, karena kalimatnya tidak kalimat lugas menyebutkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kitab Taurat yang belum terdistorsi, itu isinya sangat detail. Jadi kitab Taurat, kitab Injil itu detail menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad, sampai ke fisik Nabi Muhammad, sampai ke nasab Nabi Muhammad, sampai semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi yang belum terdistorsi. Nanti mungkin bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 146 bahwa orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Seumur-umur, Pak. Kalau ada anak kemudian nggak ketemu sama ibunya, pasti ya dalam kurun berapa lama seorang ibu tetap akan tahu anaknya. Ini anak sudah dewasa gitu, terus pisah seminggu, 2 minggu, terus pulang, kan nggak mungkin ibunya bilang, kamu siapa? Pasti akan kenal dengan anaknya. Kenapa ya? Karena tahu betul anaknya seperti apa. Nah, orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi sudah betul-betul clear, sudah begitu wadih, begitu jelasnya tentang siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa ditolak? Satu, orang-orang Yahudi punya ras genetik Yahudi. Sedangkan Nabi terakhir ini kan orang Arab. Walaupun mereka bisa menerima kehadiran seorang Muhammad, tapi sulit menerima kehadirannya bangsa yang dianggap the second class, tapi akhirnya menjadi pimpinan. Orang Yahudi agak gimana? Dan itu kalau versi Bible, teman-teman cek, Pak Eko cek, itu dalam versi Bible, Nabi Muhammad SAW kan keturunan dari Nabi Ismail. Itu oleh orang-orang Yahudi, Hajar itu diposisikan sebagai hamba sahaya, kulitnya hitam, dan murni hamba sahaya, kayak orang Ethiopia gitu.
dan dia kulitnya hitam, sehingga keturunan yang dilahirkan oleh Hajar ya mentoknya ya keturunan hamba sahaya. Terlebih lagi, Ibrahim tidak menikahi Hajar, tapi hanya sekedar menggauli. Itu versi Bible. Sehingga ya keturunan dari Nabi Ismail dianggapnya sebagai the second class. Itu secara genetik. Yang kedua secara ekonomi, kehadiran Nabi Muhammad itu memangkas habis semua keuntungan Yahudi. Yahudi itu paling nggak suka keuntungannya dipangkas. Silakan kembali ke surat Yusuf ayat 9, ayat 8 dan 9. Ketika cinta seorang Yakub lebih berat kepada Nabi Yusuf, itu 10 saudaranya semuanya gelisah. Bahkan kegelisahan mereka tidak hanya berhenti pada kegelisahan, 10 orang saudaranya Nabi Yusuf bahkan berani membuang, walaupun pada akhirnya dibuang, tidak jadi dibunuh, membuang Nabi Yusuf alaihissalam demi mendapatkan cinta dari sang bapak dalam kurung Nabi Yakub. Dari dulu. Nah, Yahudi di kota Madinah, apapun akan dilakukan demi menstabilkan, demi mengamankan apa yang menjadi keuntungan pribadi mereka. Apa yang menjadi keuntungan kelompok mereka. Itu di konteks kota Madinah. Saya ulang, konteks kota Madinah, Yahudi saat itu sangat bersikukuh untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, stabilitas politik yang mereka punya. Tidak mau diganggu. Maka secara ekonomi, bagaimanapun caranya, mereka harus tetap settle. Datangnya Nabi Muhammad, harapan itu, keinginan itu, hancur sudah. Karena secara ekonomi, justru ekonomi Islam yang tumbuh dan berkembang. Bagaimana tidak tumbuh dan berkembang? Saya kasih gambaran sedikit, Bapak Allah muliakan. Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah, kemudian ditawari oleh saudara angkatnya, saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi, tanah, harta, dan segala macam. Abdurrahman bin Auf menolak. Dia cuma minta tolong tunjukkan pasar. Pasar yang dimaksud pasar Koinuko. Ditunjukkanlah pasar Koinuko, ini pasar Koinuko. Maka Abdurrahman bin Auf yang memang sudah punya skill dagang, kemudian dipoles dengan ekonomi Islami, itu keliling di seputaran Koinuko. Sampai Abdurrahman bin Auf tahu betul bagaimana kriteria, bagaimana yang menjadi ciri khusus dalam pasar Bani Koinuko. Apa yang menjadi kelebihan kekurangannya itu Abdurrahman bin Auf tahu. Wah, ini ilmu bisnisnya sudah, feelingnya sudah jago lah. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf ingin membuat gerakan yang anti mainstream dengan orang-orang Yahudi. Artinya, beliau mengumpulkan semua hal-hal positif dalam pasar Bani Koinuko dan membuang semua hal-hal negatif dalam pasar Bani Koinuko. Dibikinlah sebuah pasar mini yang itu jauh lebih sempurna dibanding pasar Bani Koinuko. Contohnya, Pak, ini pola Abdurrahman bin Auf dagang. Beliau datang ke saudaranya yang tadi nawarin tanah segala macam itu. Kata Abdurrahman bin Auf, antum punya tanah nggak di sekitar pasar Bani Koinuko? Oh, saya punya. Boleh nggak saya pinjam? Saya sewa atau saya pinjam? Kata temannya, nggak usah dipinjam lah, saya ngasih aja. Oh enggak, saya pengennya minjem. Akhirnya dipinjamkan, Pak. Dipinjam, artinya bakal dibayar nanti. Oleh Abdurrahman bin Auf dipinjam. Dagangan, dia minta dari orang-orang Madinah, koleganya beliau, orang-orang Ansor itu diminta barang dagangan. Kurmanya, tanamannya, segala macam dibawa, didagangkan. Dan beginilah cara Abdurrahman bin Auf dagang. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Abdurrahman bin Auf dalam dagang, satu, beliau akan melebihkan timbangan. Jadi timbangan, misalkan beli kurma, timbangannya akan dilebihkan. Selalu dilebihkan. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf tidak pernah menentukan untungnya. Jadi Abdurrahman bin Auf dagang, beliau bukan orang yang menentukan untung. Yang menentukan keuntungan adalah si pembeli. Kata Abdurrahman bin Auf, ini harganya misalkan 1 dinar. Aslinya 1 dinar. Saya beli dari teman saya yang orang Madinah, harganya 1 dinar. Saya jualan, saya butuh untung. Silakan untungnya antum perkirakan berapa, silakan kasih ke saya. Jadi muncul sebuah gerakan baru, di mana dagang itu setiap belinya sekilo, 2 kilo, dilebihkan. Satu. Yang kedua, keuntungan diserahkan kepada pembeli. Pembeli mau ngasih berapa, diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Hatta kecil besar sedikit pun, kecil ataupun sedikit, itu tetap diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Maka teman-teman yang Allah muliakan, cara dagang Abdurrahman bin Auf atau cara dagang kaum muslimin secara umum menarik simpatik pengunjung pasar Bani Koinuko. Maka berbondong-bondong orang yang berkunjung ke pasar Bani Koinuko justru meninggalkan pasar Bani Koinuko dan kumpul di pasarnya Abdurrahman bin Auf.
Viral Ini istilahnya tadi. nyusahin Yahudi. Ini nyusahin Yahudi. Orang Yahudi, wah benar-beneran abis kita sudah kalah saing dalam masalah genetik, di second class jadi pimpinan jadi nabi. Yang kedua ekonomi hancur lebur. Yang ketiga politik. Orang Yahudi tidak lagi bisa berkutik, tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya kuku tajam untuk mempengaruhi orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah loyalis Nabi Muhammad semua. Nggak ada yang dukung Yahudi. Orang Yahudi kehilangan pendukung, kehilangan pasar, kehilangan market. Kalau sudah kondisi begitu, Pak, kira-kira alasan apa orang Yahudi menerima Nabi Muhammad justru? Kalau sudah begitu, justru apa alasannya orang Yahudi bisa menerima Nabi Muhammad SAW? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara kedengkian dan kebencian orang-orang Yahudi. Ditambah lagi, secara literatur sejarah ke belakang, orang-orang Yahudi tidak suka diatur-atur oleh Nabi. Ini datang Nabi, bukan dari kalangan Yahudi, bikin aturan baru, bikin tatanan baru, merusak semua keuntungan orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi punya power, Pak, tuh Nabi Muhammad dibunuh. Dan kejadian itu pun sempat terjadi. Bani Nadir berusaha membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi tidak saya kisahkan, tapi kenapa Nabi Muhammad mengusir Bani Nadir? Tambahan alasannya, karena mereka berencana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penyihir Nabi, yang menyihir Nabi orang Yahudi. Bahkan yang meracuni Nabi dengan daging kambing itu pun orang Yahudi. Jadi kedengkian Yahudi itu panjang, dari mulai awal Nabi Muhammad datang sampai Nabi Muhammad wafat, kedengkian Yahudi masih sangat kuat. Jadi ya justru kalau lihat kondisi seperti itu, malah kalau ditanya jadinya apa alasan Yahudi bisa menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ya bisa saja kalau orang Yahudinya masuk Islam, maka konsep Islami yang dibangun di kota Madinah akan dirasakan juga oleh orang-orang Yahudi. Sayangnya mereka tidak mau, mereka berlaku sombong, alih-alih menerima yang ada nabinya mau dibunuh. Ya sudahlah. Hanya tidak terima. Jadi saya rasa itu alasan kuatnya, Pak. Jadi yang pertama genetik, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik. Ditambah lagi secara kepribadian orang-orang Yahudi tidak suka diperintah oleh seorang nabi, alih-alih nabinya ditaati, yang ada malah nabinya dibunuh. Dan dari dulu itu memang sudah jadi kebiasaan orang Yahudi. Allah. Kalau jelas banget alasannya udah. Kalau khairan Ustadz atas jawabannya. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Silakan bagi yang masih ingin bertanya. Udah Andre, biasanya mau nanya ini? Ini pas dulu. Ada. Pas dulu ya. Kayaknya cukup jelas ya. Mas Wildan tuh biasanya banyak pertanyaan. Coba. Silakan Mas Wildan. Oh, Mas Wildan tadi katanya nggak bisa audio ya. Nggak apa-apa kalau ditulis di chat juga biar kita bacakan, boleh, bisa Mas Wildan. Yang lain mungkin Babe. Skip dulu. Pas dulu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian pada malam hari ini. Mungkin saya mencatat beberapa poin Ustadz dari penjelasan tadi. Pertama dimulai dari bagaimana sejarah 3 suku utama di Yahudi yang ada di Yastrib ya, Quraidah, Nadir, dan Qainuqa. Ternyata saya juga baru tahu kalau yang mereka lebih dahulu daripada suku Aus dan Khazraj gitu, makanya mereka juga menguasai ke Madinah. Kemudian tadi juga disinggung dari mana asal kata kota Madinah itu dari dari asal katanya dari din gitu. Juga baru tahu tadi Ustadz. Jazakallahu khairan menjelaskannya. Kemudian yang pertama kali mempopulerkan sara kemudian riba juga peristiwanya terjadi di saat peristiwa di 3 suku Yahudi tadi ya Ustaz ya. Demikian dijelaskan tadi oleh Ustaz. Baik, kalau misalnya memang masih tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya pada malam hari ini, sangat komplit lah ya,
menambah pemahaman kita bagaimana sejarah Yahudi sampai di kota Madinah, kemudian hubungannya dengan kaum muslimin yang ada di Madinah sampai diusir oleh Nabi Muhammad dari kota Madinah. Insya Allah kajian akan kita lanjutkan pekan depan di waktu dan jam yang sama, kurang lebih setiap Ahad malam jam 19.45. Kemudian bagi rekan-rekan yang baru bergabung mungkin malam ini, silahkan disebarkan kepada saudara atau keluarga yang lain atau teman-teman yang lain untuk bisa dapat mengikuti kajian rutin kita pada setiap Ahad malam. Jazakallah khairan Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu yang telah antum sampaikan. Kemudian kepada rekan-rekan semua, semoga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri kajian ini. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Aldo dan Daniel. Ya, Aldo. Jazakallahu khairan. dengan izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.